supervisi akademik, kan lembarannya nggak ada. Dari situlah nanti ada yang namanya promosi, Pak. Jadi promosi itu nanti bukan kedekatan, bukan udah kelamaan, bukan. Tapi berdasarkan penilaian kinerja guru. Kalau guru dinilainya oleh kajurnya atau produktif, kalau yang lain-lain oleh wakil kurikulumnya atau wakil kesiswaan dan wakil rubit, itu nanti punya nilai. Tiap satu semester Pak Asep itu sekolah harus melakukan supervisi akademik. Bandung, Bu Bandung. Supervisi akademik kan sudah ada ya instrumennya. Ada RPP-nya, ada wawancaranya di awal, ada monitoringnya. Kalau PDR bagaimana masuk? Kalau emang nanti ke mana? Tadi ke Wikido ya? Bukan. Edmodo. Nah, nanti masuk ke Edmodo, ya masuk ke situ. Jadi setiap hari itu di monitoring. Berdasarkan itu, nanti setiap satu semester sekolah punya nilai dari guru. Satu semester yang akan datang punya nilai jadi 2. Itu untuk supervisi. Tapi untuk penilaian kinerja guru setiap tahun sekali, seperti yang Bu Ros saya tanda tangan tadi. Itu namanya penilaian kinerja guru. Kalau memang gurunya bagus, dihubungkan dengan akses segala macam, ya itu nanti akan ada promosi. Jadi kalau dia mau jadi kajur, mau jadi ketua ini, kalau bisa penilaiannya berdasarkan itu. Jadi tidak ujung-ujung ya, tentang ini anak siapa masuk ke situ, jadi ya jangan sampai. Nah, jadi kepala sekolah juga seperti itu. Dia sudah berapa lama menjadi guru, harus ada CV-nya dulu ya Pak. Kalau di sini saya katakan sudah bagus banget tuh. Jadi kepala sekolah tadi sudah diangkat berapa tahun? 4 tahun ya, 5 tahun ya. 2001, 2005, 5 tahun. Kalau nyicil udah lumayan itu. Wakilnya juga kayaknya begitu tadi. Sampai kajur-kajurnya itu sudah suatu ketenangan Pak. Jadi tidak ada alasan lagi nanti kepala sekolah, wakil maupun kajur yang tadi sudah dibacakan tidak konsen. Udah harus konsen berapa? Udah 5 tahun. Udah bisa memperkirakan, tapi jangan dibuat utang nih. Yang masalah kan yang dibuat utang ini, menang-menang posisinya naik ganti mobil kan. Akibat ganti mobil nanti vitamin yang tiap bulannya akhirnya kesodot sampai itu jadi lemes lagi. Jangan. Nah, untuk Bapak dan Ibu guru, tadi saya sudah mendengar Pak siapa tadi ya, yang mengadakan bimbingan Panahar. Nah, Panahar ada Panahar. Nah, kalau bisa lebih banyaklah orang-orang seperti Pak Nahar yang mau membagi ilmunya kepada teman-temannya yang lain. Karena kan kalau berbayar nanti Bapak Ibu nggak mau ya, kecuali kalau yayasan kalau memang ada narasumber di sini oke, kenapa tidak dibikin jadwal? Nah, jadi saya kembalikan lagi. Jadi Pak Asep perlu membuat RKJM, rencana kerja 4 tahun. Bahannya dari mana Pak? Bahannya Bapak ukur dari sekarang. 4 tahun di sekolah menjadi apa? Tadi targetnya bisakah dalam 4 tahun 75%? 3 bulan itu 4 tahun ya Pak? Kalau langsung deg-degan sekarang Pak, susah nggak mungkin bisa. Jadi 4 tahun itu Bapak targetin tahun pertama lulusan yang diterima kira-kira berapa persen di perusahaan. Tahun kedua kira-kira berapa persen, sampai tahun keempat harus tercapai 75. Kalau tercapai itu berarti Pak Andri berhasil. Keberhasilan Pak Andri merupakan keberhasilan Pak Asep. Bahannya dari mana? Ya dari sekarang. Bapak sudah punya sarana prasarana ini dulu. Bapak sudah punya PEGA, Bapak punya SDM. Rata-rata SDM-nya seperti apa? Nah, di kepala sekolah betul kata Pak Ridho tadi betul. Jadi ada batasan Pak. Kadang-kadang saya juga bingung. Kemarin ada satu sekolah yang mengusulkan kepala sekolahnya itu dari yayasan. Yayasannya sendiri ngomong ke kita. Saya pikir nggak ada kenyang-kenyangnya gitu jadi kepala ketua yayasan masih mau menjadi kepala sekolah. Kalau bisa kan di yayasan saja. Yang kepala sekolah bagaimana? Biar guru tadi.
yang dia bersaing di dalam dengan persaingan yang positif, ada buktinya, bukti fisiknya, kinerjanya dinilai, maka nanti jelas kalau dia merasa nyaman. Sementara yang di jajaran biasa, jadi kemarin kan begitu Pak, saya ngomong gak enak gitu. Terus umurnya sudah 58, padahal kita tahu sekolah itu kepala sekolahnya harus punya sertifikat namanya RUKS, nomor unik kepala sekolah, bukan RUPTK, bukan, beda. Nah, RUKS ini didapat dengan diklat. Kalau yang baru, yang tahun berapa itu? 49 ya, ke atas ya. Itu 300 jam. Kalau yang di bawah itu 71 jam. Saya termasuk pengajarnya, narasumbernya. 71 jam itu kira-kira 8 hari. Kalau 300 jam kira-kira ya berapa dihitung sendiri. Tapi nanti ada SIM dan out. Nah kalau yang diangkatnya umurnya sudah lebih lagi, berarti kan dia nggak bisa masuk. Karena itu ya bagus kalau saya menilai dari yayasan itu mengangkat yang kelahiran tahun 70 ya. Berarti usianya 51 tahun. Kalau nanti ada kegiatan iklan itu masih dalam batas di bawah 56. Karena kan udah ke sana udah nggak bisa, jadi serba tuh nantinya tuh. Nah saya yakin kalau Pak Setiawan saya sudah paham ya, sudah tahu betul dia orang yang baik. Jadi memang mau tidak mau ya semua Pak di yayasan itu kalau bisa, bukan saya memotivasi ya Pak, untuk kepala sekolah paling tidak yang walaupun di sini punya area RT 65 Pak, tapi dihubungkan dengan Kepmen tadi, nah itu jadi ya dikasih penjelasan lah bagaimana caranya, mungkin harus sosialisasi dulu. Nah itu ya, tapi di sini udah jaminan tadi kayaknya udah sampai 5 tahun kita. Ya, Andri ya, 5 tahun. Biasanya kalau SK Wakil itu setahun Pak. SK Wakil sampai ke bawah itu tahun-tahun, tapi saya tadi menilai itu suatu kelebihan ya, bukan kesalahan. Jadi bisa memberikan rasa aman. Nanti kalau dikasih 1 tahun, kalau saya berusaha capek-capek sekarang, nanti belum tentu saya jadi lagi. Nah, kalau sekarang jadikan itu lagi. Hanya itu saya minta all out ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari riwayatnya, SMK Tanjung Priok itu harusnya sudah oke Pak. Kita kesalahan kita, kekurangan kita itu terlalu banyak di dalam, sampai ngurusin dalam, akhirnya nggak maju-maju. Karena itu Pak Set bikin program 4 tahun. Pencapaian AKM berapa targetnya? Tadi lulusan sudah jelas. Lulusan kan ada 3 komponen Pak. 1 pengetahuan, 2 keterampilan, yang 3 sikap. Jadi harus ditimbulkan lulusan dari SMK Tanjung Priok pengetahuannya itu benar-benar oke, di atas rata-rata. Nanti kalau ukurannya AKM, kalau kemarin kan UN, ukurannya AKM berarti dia ukurannya pakai AKM. Kalau di ukuran yang menjadi lebih banyak siswa yang diterima di perguruan tinggi, nah berarti ukurannya itu UPI harus membuka itu Pak. Jadi buka hubungan dengan universitas negeri, terutama kalau anak-anak kita mau kuliah lagi itu dengan jalur-jalur itu bisa. Nah sehingga nanti lulusan SMK bukan hanya kerja saja, tapi jalur itu juga bisa. Jadi mau nggak mau harus jalan tuh Pak, ke Politeknik Negeri Jakarta, ke UGM, ke ITB. Siapa tahu kan ada anak-anak kita yang memang akademisnya bagus. Lalu yang kedua keterampilan tadi ukurannya, terterapnya. Paling tidak anak kita kalau tidak kerja, dia setelah dia praktek di jurusan mesin, masa kelas-kelas udah bisa, nggak berani buka bengkel kan? Jadi bagaimana nanti? Padahal di KD-nya kita lihat kayaknya, kalau lihat KD ini anak bisa kelas nih. Begitu ketua yayasan muji, nah coba bikin pagar saya. Enggak beres, begitu dibanting pada pecah semua. Padahal di KD-nya dilihat, ya, atau jurusan otomotif. Begitu mobilnya ketua yayasan kempes, suruh ganti ban, oh yang didobrak bukan rangkanya, bodinya didorong. Nah, seperti itu kan berarti tanggung jawab gurunya harus
Jelas. Karena itu kalau bisa KD-KD yang seperti itu yang esensial disesuaikan dengan yang di luar dunia industri. Artinya kalau kita bilang apa skema ya? Enak aja. Misalnya sekarang skema. Oh. Setelah 4 tahun, Pak, kan nggak mungkin terjangkau dalam 4 tahun, harus setahun. Maka itu kita turunkan dalam misi namanya. Kita tadi udah naik kapal, nakodanya Pak Asep, kaptennya punya 3 panglimanya, punya SDM-nya, guru-gurunya, bahan bakarnya udah ada. Udah lama juga ya. Angkat gedungnya adalah kapalnya kan yang dibuat. Alhamdulillah selama 4 tahun ini nggak roboh. Bahan bakarnya udah ada dari anak-anak, gurunya juga transportnya dapat, ownernya juga dapat, itu kan termasuk bahan bakar. Jadi sudah ready, mau 4 tahun mau dibawa kemana? Nah, dituangkan menjadi setahun. Yang namanya misi. Tadi misi adalah cita-cita ya, yang pasti tercapai, bukan mimpi juga. Ini kalau ditantang. Walaupun katanya mimpi, tapi bisa tercapai. Cuma tercapainya 5 tahun, 10 tahun, kita ambil yang 4 tahun aja, yang kira-kira realistis. Daripada naik motor. Dari setahun itu, maka kalau tercapai dalam 4 tahun, maka itu semuanya kita turunkan menjadi misi. Nah, misi ini kan nanti terbawa semua di RKS. Kalau dulu disebutnya RAPBS. Satu motor. Maka ke misi dimasukkan ke dalam 8 standar menjadi program rencana kerja sekolah RKS. Kalau ada anggaran namanya RKAS, rencana kerja anggaran sekolah. Karena dibikinnya tahunan, padahal kita kan tadi visinya 4 tahun ya. Maka kita harus menuliskan target-target mana bisa 4-4-nya tercapai dalam waktu bersamaan, bisa yang 1 duluan tercapai, yang 2, 3, dan 4 belum. Karena itu tiap tahun kita buat RKAS atau RKT, rencana kerja tahunan. Kalau tadi kan saya perhatikan ada serah terima kan gitu kan, ada laporan. Sebetulnya tidak harus. Memang dalam serah terima itu harus ada siapa yang turun, yayasan. Kalau di sini kalau sekolah negeri Sudin Pak, Sudin menunjuk petugas verifikasi namanya. Dari Sudin menugaskan kasih dan pengawas turun ke bawah melihat laporan-laporan para sekolah diperiksa, sehingga nanti tahu dari RKS tahun ini targetnya sekian, yang terlaksanakan sekian, yang tidak terlaksanakan sekian. Jadi nanti ada saldo, ada juga katakan kalau kurang ada minus. Berdasarkan itu baru menjadi dokumen pada saat serah terima. Kalau itu mau dilakukan nanti bagus. Jadi sebelum bergantian dulu. Itu bisa akan dipermudah kalau pihak RKS misalnya kemarin kepala sekolah membuat rencana kerja anggaran sekolah 1 tahun. Itu dibuat laporan Pak. Pihak cawuk atau pihak 4 bulan, jadi cawuk 4 ya. Pihak cawuk itu uang yang masuk, uang yang keluar, kegiatan yang masuk, kegiatan keluar, dibuatkan laporan yang mana antara sekolah dengan yayasan. Kalau tiap tahun dibuat laporan, tiap laporan, maka dalam 1 tahun kan harusnya nggak laporan lagi Pak, udah beres loh. Nah nanti dibagi lagi, ada kegiatan-kegiatan yang disetujui atau yang langsung di ACC oleh yayasan dalam bentuk RKS. Tapi ada juga kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Contohnya misalnya bos. Nah, bos nanti tinggal pilihan. Yang jelas bos itu tanggung jawabnya kepala sekolah. Pelaksanaannya bisa dengan kepanitiaan, tapi juknisnya yang penting. Mau dijelaskan di dalam RKS juga boleh. Atau global seperti yang dulu disampaikan juga bisa. Tapi jelas dia laporannya. Baik laporan ke Sudin maupun laporan ke yayasan. Tapi tanggung jawabnya jelas ya. Itu pertanggungjawaban yang mutlak adalah kepala sekolah. Jangan sampai terjadi begini, uang bos dimasukkan diambil oleh
yayasan, terus yayasan yang buat rencana sendiri, sehingga akhirnya antara rencana dia dengan bisnis yang ada di bos nggak jalan. Kalau sejalan nggak masalah, karena kan sumber dana kita KJP bos ya. Nah, sumber dana yang masuk dengan kegiatan-kegiatan yang ada itu nanti menjadi sumber dana, itulah yang selalu dilaporkan. Kalau itu nyambung enak. Nah, jadi dari RKJR, kepala sekolah menyusun rencana kerja tahunan. Bahannya dari mana? Bahannya tadi dari 05D, 05D, rapot itu rapat-rapat. Jadi Pak Asep harus mengagendakan rapat dengan pengurus tiap bulan kapan, rapat dengan guru kapan. Nah, berdasarkan itu semua masukkan ke dalam SWOT, analisis SWOT. Nah, dari analisis SWOT kita ukur. Analisis SWOT terbagi dua, Pak. Satu internal, yang kedua eksternal. Yang internal apa? Kekuatan dan kelemahan. Yang eksternal apa? Tantangan dan ancaman. Jadi kalau tantangan di luar berdiri lagi sekolah yang sama jurusannya dengan jurusan ini, tiga-tiganya persis, itu adalah ancaman. Itu ancaman. Karena itu kita harus mengatur strategi. Strateginya masukin kemana ya tadi? Rencana kerja tahunan atau RKJR. Kalau di luar misalnya ternyata banyak didirikan pabrik, itu merupakan tantangan. Ternyata pabrik yang ada di kita ini tidak menerima. Padahal jurusannya di sana banyak bengkel otomotif, ada juga bubut, ada juga menggunakan banyak komputer. Tapi kok jurusan kita banyak yang nggak diterima, itu tantangan. Artinya kompetensi yang ada di kita belum mencapai. Jadi bukan hanya ukuran kepala sekolah, maaf ya Pak Ridho ya. Jangan sampai nanti diukur tahun ini murid 1000, oh berarti kepala sekolah berhasil. Kalau bisa ukurnya kayak tadi dibalik. Berapa persen dalam tiap tahun lebih kurang 3 bulan dia bisa diterima terserap di dunia kerja. Kalau itu sudah bisa Pak, maka mau uang kita mau berapa puluh juta juga orang tua nggak akan protes. Tapi kita akan terkokoh-kokoh payah menentukan uang muka berapa kalau anak-anak kita yang bekerja itu tidak pernah ngomong sama adik-adiknya. Udah di TP1 aja nih, buktinya nih 2 nih. Udah kerja kan? Tapi kalau dia bilang ke adiknya, lu nggak usah sekolah di situ, lu banyak yang kerja, maka bisa jadi begitu. Itu yang membuat uang muka akhirnya naik turun, fluktuasi dia. Tahun kemarin sama sekarang berbeda sekarang kan? Mau dinaikin lebih tinggi, muridnya yang turun. Nah itu yang terjadi. Tapi kalau sudah mencapai itu Pak, itu namanya sekolah berbudaya mutu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap dari rencana kerja yang dibuat oleh kepala sekolah, terutama RKJM dan RKT, yang nanti kalau dananya RKAS, itu begitu masuk sudah dikaji oleh kepala sekolah, wakil-wakilnya, tajurnya maupun guru-gurunya sudah dirapatkan dulu. Bukan melihat angkanya, tapi kemauan si guru A sudah tersalur belum sih di 8 standar. Kekurangan dari mesin ubud umpamanya sudah ada belum sih? Oh ada, tapi 4 tahun nggak bisa langsung sekaligus gitu kan? Oh kalau semua sudah oke, maka tidak patut nanti kalau ada guru yang protes gitu. Kenapa? Sudah masuk kok semua. Jadi itu masukannya dari situ Pak. Dari instrumen 05D, dari rapat-rapat segala macam.